Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Coba kalian bayangkan kita hidup di satu sekolah, satu kelas, bahkan satu negara. Tetapi kita tidak pernah mau saling mendengar. Setiap orang hanya ingin pendapatnya yang benar. Menurut kalian, apa yang akan terjadi? Perbedaan sebenarnya bukan masalah. Yang sering menjadi masalah adalah cara kita berbicara dan cara kita mendengarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bertemu dengan teman yang berbeda pendapat, berbeda kebiasaan, bahkan berbeda agama. Disinilah dialog menjadi sangat penting. Dialog yang baik bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling memahami. Hari ini kita akan belajar tentang merancang dialog yang bermakna, yaitu bagaimana dialog kerukunan umat beragama dapat membuat atau membantu kita membangun hidup yang damai dan harmonis. Sebagai pelajar Buddhis, kita diajak untuk berbicara dengan bijaksana, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menumbuhkan cinta kasih dalam setiap dialog. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengevaluasi peran dialog kerukunan umat beragama sebagai sarana membangun hidup harmonis. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan hati yang terbuka dan sikap saling menghormati. Bersama saya, Bapak Kadiono. Namo Buddhaya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbicara dengan banyak orang yang berbeda pendapat, berbeda latar belakang, bahkan berbeda agama. Pernahkah kalian mengalami perbedaan pendapat dengan teman? Apakah perbedaan itu selalu berakhir dengan pertengkaran atau justru bisa diselesaikan dengan dialog yang baik? Dari pengalaman tersebut, kita dapat melihat bahwa cara kita berdialog sangat menentukan apakah perbedaan membawa konflik atau justru menciptakan kerukunan. Indonesia adalah negara yang majemuk dengan berbagai agama dan kepercayaan. Perbedaan ini dapat menjadi kekuatan jika disertai dengan dialog yang baik dan saling menghormati. Dialog yang bermakna membantu kita untuk rukun, damai, dan saling memahami. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan sikap saling mendengar, saling menghargai, tidak memaksakan pendapat. Dialog bukan untuk menang, tetapi untuk saling memahami. Dialog kerukunan umat beragama adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemeluk agama berbeda untuk membangun saling pengertian, menjaga perdamaian, dan menghindari konflik. Pentingnya dialog dalam kehidupan bermasyarakat. Dialog yang baik dapat mencegah kesalahpahaman, mengurangi prasangka, memperkuat persatuan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Contoh dialog bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Berdiskusi dengan teman berbeda agama secara sopan, mendengarkan pendapat orang lain tanpa mengejek, menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah. Secara umum, dialog yang bermakna memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyakiti perasaan orang lain, terbuka terhadap perbedaan, mengutamakan kedamaian. Dalam agama Buddha, dialog harus dilandasi oleh kebijaksanaan, kasih sayang, ucapan yang benar.
Dialog digunakan untuk mengurangi penderitaan dan menumbuhkan kedamaian. Buddha mengajarkan kita semua tentang ucapan yang benar. Ucapan yang benar yaitu tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak memfitnah, dan tidak berkata yang tidak bermanfaat. Ucapan benar menjadi dasar dialog yang bermakna. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa ucapan yang baik adalah ucapan yang benar, ucapan yang bermanfaat, diucapkan pada waktu yang tepat. Ini adalah landasan yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam berdialog. Manfaat dialog bermakna menurut ajaran Buddha adalah dialog yang baik yang dapat menumbuhkan cinta kasih, mengurangi kebencian, menciptakan kedamaian batin, memperkuat persaudaraan. Buddha mengajarkan kita untuk tidak mudah marah, tidak merendahkan ajaran lain, menjaga batin tetap tenang. Hal ini penting dalam dialog antar umat beragama. Setelah mempelajari materi ini, kita menyadari bahwa dialog bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan menghargai perbedaan. Kita belajar bahwa dengan ucapan yang baik, sikap tenang, dan hati yang penuh kasih, perbedaan dapat menjadi sumber keharmonisan, bukan konflik. Kedepan, kita harus berkomitmen untuk berdialog dengan lebih bijaksana agar dapat hidup rukun dengan siapapun. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Marilah kita ingat bahwa dialog yang bermakna adalah kunci untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Dengan berbicara secara bijaksana, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta menghargai setiap perbedaan, kita telah mempraktikkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian belum memahami materi ini sepenuhnya, silahkan menonton kembali video pembelajaran ini agar pemahaman kalian semakin mendalam. Kalian juga dapat belajar lebih lanjut melalui laman belajarbuddha.id yang menyediakan berbagai materi pembelajaran agama Buddha yang mudah dipahami dan bermanfaat. Teruslah belajar, berdialog dengan bijak, dan jadilah generasi yang membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar kita. Namo Buddhaya.